A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun ya. Bagi yang sedang ditimpa musibah, bagi yang sedang ditimpa bencana, bagi yang sedang ditimpa kesusahan gitu ya. Terutama ya menjelang akhir-akhir tahun ini yang semakin berat ya, ngelihat kondisi bangsa yang menuju sehabis pilpres, disambung lagi pilkada, disambung lagi pilkot. Luar biasa ini masyarakat kita. Dan biasanya juga di tahun-tahun politik itu tadi ya, tahun-tahun yang ya sebenarnya udah dari zaman dulu juga tahun-tahun yang agak berat ya. Karena semua para agnia, para orang-orang kaya itu sedang memendamkan uangnya gitu. Baik, Embun Pagi Islam Memberi Solusi hadir kembali tengah-tengah kita. Hari ini tanggal 4 September 2024. Kita akan mencoba membahas sebuah tema tentang istiqomah, karena ini istiqomah itu sesuatu yang paling berat di dalam Islam itu, karena hampir semua juga banyak yang lumayan berguguran tadi ya, karena itu juga tidak mudah. Baik, guru kita semua telah hadir tengah-tengah kita, makin sehat, makin fit, dan siap memberikan kita inspirasi, siap memberikan kita tausiah-tausiah yang menunjukkan kita semua. Maka silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salam salam semoga terus mengalir pada teladan kita semua, Nabi besar Muhammad SAW. Pemirsa Bandung TV, Pak Agung ya, kita ada yang sangat penting. Sampai Nabi pernah ditanya gini, ya Rasulullah, apa amal soleh yang tidak usah saya kerjakan dengan amal yang lain? Kata Nabi, amantu billah sumastaqim. Beriman kepada Allah dan istiqomah. Nah itu ya, istiqomah itu adalah luar biasa. Beriman kepada Allah sumastaqim, kemudian istiqomah. Cukup itu aja katanya. Sampai sahabat nanya, apa nggak ditambah? Nggak usah, istiqomah aja. Dan memang ada hadis, ihfazilah tajidu amamaka. Pelihara hubungan dengan Allah, pasti Allah bersama. Nah, memelihara hubungan dengan Allah itu yang disebut dengan istiqomah. Tidak tahu gelap, tidak tahu terang, nggak tahu ada masalah, tidak ada masalah, terus istiqomah. Dan ternyata istiqomah itu ini termasuk yang menyebabkan bisa malaikat turun. Bila ada satu rumah yang istiqomah dalam amal saleh, tatanazzalul malaikat, turun malaikat semuanya. Sehingga tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, karena dia dekat dengan Allah. Sampai ada sahabat yang lain nanya, ya rasa amal apa yang paling dicintai? Kata Nabi, adwa muha wa inkola. Sedikit tapi istiqomah. Jadi ternyata sedikit istiqomah itu lebih baik daripada setahun sekali banyak gitu ya. Terus istiqomah. Adwa muha wa inkola. Sedikit tapi dawam, istiqomah, terus menerus. Nah karena itu pemirsa Bandung TV, kalau kita ingin didatangi malaikat, kalau malaikat mendatangi kita, itu maknanya tabs sutulahul malaikat ajnihata haridon bima yatub. Malaikat akan menaungi dengan sayapnya karena sangat senang dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi orang-orang yang istiqomah itu akan dijaga oleh para malaikat. Karena itu tidak heran orang tua dulu coba, kalau sudah istiqomah terus saja. Man alala sofa'a fal yaltajamil wafa'a. Siapa yang merindukan kesucian harus menjaga istiqomah. Menjaga kesetiaan. Ada yang istiqomah dengan duha, istiqomah dengan tahajud, istiqomah dengan menghafal Quran. Ada yang istiqomah dengan sedekah. Sampai mau meninggal saja, Nabi SAW sempat gelisah. Di belakang bantal katanya ada uang 10 dinar, tolong sedekah. Jadi di saat mau meninggal saja, orang istiqomah itu mau beramal soleh. Karena itu siapapun yang berakhir dengan amal soleh, apapun bentuknya, dipastikan husnul khotimah. Di siapa yang ingin husnul khotimah, istiqomahlah dalam amal soleh. Apapun bentuk amal soleh itu, apakah ritual ataupun sosial, gitu Pak. Saya pernah menemukan seorang ibu dalam pakai roda ya. Itu jamaah yang luar biasa ya. Di saat sakit, dia ngambil amplop gini-gini. Teh katanya ke anaknya. Tolong disedekah, mama itu nanti sama teteh aja. Tidak. Ini bekal mamah nanti dalam kubur katanya. Dan setelah itu sejam kemudian meninggal. Jadi dia mengakhiri hidupnya dengan bersedekah. Dan ternyata seperti itu dilakukan sudah puluhan tahun. Makanya wafatnya itu tidak kelihatan sakit, tidak kelihatan menderita. Betul-betul dalam hadis itu orang yang saleh bila wafat
seperti narik rambut dari tepung katanya, tidak terasa sakit. Dan itu buahnya dari istiqomah dalam kebaikan. Makanya jangan terlalu banyak amal soleh itu karena kemampuan kita terbatas. Cukup adwa muha wa ingkola. Sedikit tapi istiqomah. Itu termasuk yang luar biasa. Ya itu tadi, karena kan hampir mustahil kita bisa melaksanakan semua hal yang dikerjakan, apa yang diwajibkan tadi ya, karena pasti ada yang bolong-bolong dalam tanda kutip itu ya, penyempurnaan. Tetapi ketika ada yang mendawamkan, ada amalan khusus, misalkan 1-2 tapi dia mendawamkan terus, misalkan tahajud misalkan tadi ya, dia mendawamkan terus mungkin sampai puluhan tahun yang lain-lain, itu saja bisa lebih dari ini tadi ya. Apalagi nanti ya pelan-pelan bisa disambungin lagi tadi. Nanti kita lanjut lagi. Baik pemirsa di rumah, luar biasa ini. Kita akan lanjut lagi nanti tentu saja setelah melihat beberapa pesan berikut. Terima kasih, silakan. Baik pemirsa Bandung TV, sebelum kita lanjut nanti kita bisa masih di line telepon yang sama di 022-7214-74 atau di line WA-nya Pak Ustadz 081-2211-6740. Nanti pemirsa di rumah bisa konsultasi ke rumah beliau tentu saja dengan kondisi beliau sedang sehat, sedang sehat dan sedang sempat ya. Baik, berbicara tentang istiqomah atau keteguhan, karena kan selalu bagi orang yang tidak mendawamkan atau tidak ini istiqomah, kan selalu banyak saja tadi kerikil-kerikil atau halangan yang ya entah itu kita bisa beralasan lah gitu tadi ya untuk. Nah, gimana cara biar bisa terus untuk tetap panceg atau untuk tetap teguh, terus teguh gitu tadi ya, bahwa la haula wala quwata illa billah itu benar-benar luar biasa. Coba tuh. Iya. Ada satu doa yang tidak pernah dilupakan oleh Nabi. Itu Rabbana afrik alaina sabra wasabbit aqdamana. Itu. Ya Allah, tanamkan kepada kami kesabaran dan teguhkan hati kami. Teguhkan hati kami. Dalam kondisi apapun, teguhkan hati kami. Istiqomahkan kami. Itu surat Al-Baqarah 250. Karena ternyata katanya kalau orang itu istiqomah, pijambi syaitan. Setan itu stres. Setan stres. Ya sekelas Bilal saja coba. Kan amalan belum ada, waktu belum banyak lah ya. Cuma hanya Allah, Allah. Ditindih dengan batu, terik matahari yang luar biasa. Tetap aja hanya Allah, 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 Allah. Kemudian terkena juga Siti Sumayyah. Itu ditumbak sampai mati syahid ya. Pertama dalam Islam oleh Abu Jahal. Hanya itu syahadat yang dipertahankan. Terlalu banyak dalam sejarah karena memang apa ya, dia lebih mencintai Allah daripada segalanya. Hanya cinta sama siapapun itu tidak boleh 100%. Cinta kepada Allah yang 100%. Nah, karena itu siapa yang istiqomah, karena dia yakin. Mungkin menderita ya, diasingkan. Mungkin menderita karena dia omel. Mungkin menderita. Ya saya juga sorangan, bangun sorangan, adan sorangan. Guys, halenya mendoain orang gitu kan. Adan sorangan, bangun sorangan, ke masjid sorangan, akan baik daripada kosong masjid kan gitu ya. Jadi orang-orang yang istiqomah itu ya apa ya, innas solihina yusyaddidu alaihim. Orang soleh itu akan diuji dengan ujian yang sangat berat. Makin istiqomah, makin berat ujiannya. Dan dia akan lulus atau tidak di hadapan Allah. Nah, karena itu kalau hanya ya dingin, sakit dikit, ya saya kira nggak usah khawatir, berangkat saja untuk berangkat istiqomah. Karena katanya orang-orang yang istiqomah itu bukan hanya didatangi malaikat, sampai dia dengan Allah itu sudah menyatu. Sudah dia tahajud terus, dengan tahajud dia menyatu dengan Allah. Dia tilawah Quran menyatu dengan Allah, sehingga ketika dia berjalan, bukan dia yang berjalan, tapi Allah yang berjalan. Itu yang dalam Al-Quran. Wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Ketika dia memanah, bukan dia yang memanah, tapi Allah yang memanah. Ketika dia bicara, bukan yang bicara, tapi Allah yang bicara. Nah, sampai orang-orang yang sudah dekat dengan Allah yang luar biasa, semuanya kecil. Makanya lafaz Allahu Akbar itu, Allah Maha Besar itu semua kecil. Qul mata'u dunia qalil. Katakan dunia ini kecil. Jangan sampai gara-gara dunia kita mengecilkan Allah.
Banyak orang-orang yang istiqomahnya kuat itu, mungkin anak bisa hilang, nggak apa-apa. Penting iman jangan hilang. Harta bisa hilang, tapi yang penting iman tidak hilang. Kedudukan bisa hilang, bisa pensiun. Tapi yang penting sholat ulah pensiun gitu. Allahu Akbar. Masya Allah. Iya, gitu Baik. Bang. Kemudian ini tadi kan menjelang ya itulah ya karena juga banyak yang menanyakan teman-teman saya itu. Ini kan menjelang pemilihan nanti yang kurang lebih ya hampir nyari sebulan lagi gitu ya dengan apa perpindahan yang kesana kemari yang lain-lain gitu ya. Kan yang agak berat itu makin kesini itu kan tentang kerukunan gitu tadi ya, tentang kerekatan, tentang karena kan tidak mungkin semuanya tuh harus sama gitu tadi. Semua kan beda-beda, beda jalan, beda ini. Ini gimana tadi ya kondisi bangsa yang makin kesini makin apa ya terlalu banyak berantemnya lah gitu tadi. Terlalu banyak hal, terlalu banyak gesekan-gesekan itu ini banget gitu teh. Ini gimana tadi ya? Karena kan kita yang dikhawatirkan itu ketika negara ini atau jangan minimal kota Bandung lah gitu ya, terpecah belah, tercerai berai yang lain-lain. Coba teh. Iya, dalam Islam itu wala takunu kalian tafarraqu wakhtalafu. Jangan kalian seperti aja nggak boleh ya. Seperti yang berikhtilaf, seperti yang berpecah. Makanya karena seperti aja nggak boleh, apalagi benar-benar berpisah. Karena itu mungkin tiap orang berbeda ya pilihannya. Ya. Tapi dalam Al-Quran ini bastotan fil ilmi wal jismi. Siapa yang fisiknya sehat dan luas ilmunya, itu yang berhak. Secara fisik sehat, kemudian wawasannya luas, dan jangan lupa tidak asobiah, memihak kepada satu kelompok. Nah, begitu beres, mungkin ada pegeduk yang sejabana. Ya. Begitu beres harus adil muamalah. Agama itu hubungan yang harmonis. Walaupun beda pilihan, beda calon, beda figur, tetap tidak boleh mengganggu keharmonisan. Makanya jangan berlebihan. Karena apapun yang berlebihan itu ujungnya setan. Dalam Islam itu jangankan memilih pemimpin ya. Dalam khutbah saja nggak boleh marah-marah. Apalagi menjelekkan orang lain. Sekarang itu gampang kalau ingin tahu si A, gampang. Si A, oh ini track recordnya kelihatan, rapotnya kan. Urut lagi sampai 15 tahun, 20 tahun yang belakang. Saya baru tahu juga ya waktu. Oh, Muhtar dari sana, iya. Dari mana? Oh iya, ada. Oh iya, oh gitu ya. Sekarang tuh jejak digital tuh cepat sekali. Luar biasa tadi. Hampir nyaris tidak ada tempat buat bersembunyi lah gitu. Makanya sekarang foto boleh banyak. Tapi jangan lupa yang dicalonkan cuma beberapa orang. Kalau foto banyak sekali, si A, si B, si C. Dengan casing yang meyakinkan. Tapi yang dicalonkan cuma beberapa orang. Itu tafakur buat kita. Bahwa jejak kita itu sekarang udah kelihatan di mana-mana. Karena itu silahkan sesuai dengan aspirasi masing-masing. Tapi jangan sampai pemilu itu jadi awal perpecahan. Harus cari yang gembira kan, harusnya. Adinul muamalah, agama adalah hubungan yang harmonis. Begitu Pak. Nah, waktu zaman Rasul tadi kan banyak orang yang mengatakan bahwa kita kan tidak boleh lagi ada orang kelompok tertentu yang menginikan bahwa ini tuh harus persis plek-ketiplek kayak zaman Rasul katanya. Nah, misalkan dari mulai cara pemilihannya, dari mulai cara ininya tidak ada. Nah, ketika di tengah zaman yang sekarang harus seperti gini, buat ininya itu seperti apa tadi ya? Biar tidak terlalu ya minimal mendekati lah. Ya gitu tadi. Musyawarah dulu utama. Karena kan ada gini, kan di agama tidak boleh memilih orang yang mencalonkan katanya atau orang yang menginginkan katanya. Sementara di kita ini harus dicalonkan gitu tadi. Itu kan kadang-kadang suka ada gimana Tad? Hal kayak gini Tad. Ya memang orang yang terlalu ingin itu nggak boleh. Tapi makanya itu yang disebut dengan tawadu itu ya. Jadi pilihlah orang-orang yang tawadu, tidak menggebu-gebu ingin, karena dia jujur, mengetahui kelemahannya. Kejujuran ilmu itu kan memahami kelemahannya dan mengakui kelebihan orang lain, kelemahan orang lain. Nah karena itu musyawarah dipentingkan. Nah, kedua, jangan lupa memilih pemimpin itu bagian dari ibadah, bagian dari muamalah. Maka kalau dia Islam ya kelihatanlah sholatnya. Jangan terjebak dengan ismun. Ismun itu
menyantuni tiap saat tapi tidak ibadah. Namanya ismun. Ismun itu berbuat sesuatu untuk menutupi lembaran hitamnya. Itu bahaya itu. Jadi sopan tapi nggak jujur. Baik tapi tidak jujur. Jangan lupa. Nah, karena itu Islam mengajarkan fajbar bila tidin taribat. Pilih yang agamanya bagus. Ya kalau misalnya agama dia Islam kelihatan sholatnya, kelihatan ke masjidnya. Minimal kalau mau dites baca Qur'annya gimana, jadi imamnya gimana. Jangan sampai kita diimamin oleh orang yang jauh dari agama, yang ujungnya kita yang rugi. Nah, karena itu sebelum memilih bagus istiharoh dulu, supaya tidak salah. Rabbihkum bil haq wa rabbuna rahmanul musta'anu ala ma tasifun. Ya Allah, berikan aku keputusan yang tepat. Karena pemimpin itu apa ya? An-nasu ala dini mulukim. Manusia itu tergantung agama pimpinannya. Itu jangan lupa, kalau pimpinan soleh semua ke bawah soleh itu. Coba, tiba-tiba di satu instansi belajar tenis semua. Kenapa? Bapak kepalanya senang tenis. Tiba-tiba seluruh karyawan belajar nyanyi semua. Karena pimpinannya senang nyanyi. Tiba-tiba karyawannya belajar golf semua, karena senang golf. Jadi kebayang kalau pimpinan soleh itu ke bawahnya pengaruhnya luar biasa. Soleh semuanya. Karena manusia itu tergantung agama pimpinannya. Karena itu sebelum memilih istiharoh terlebih dahulu. Orang yang terlalu ambisi untuk ingin itu jangan dipilih. Begitu Pak. Karena dan betul tadi katanya kalau terlalu ambisi kata nanti Allah tidak akan bantu katanya. Iya, ini betul. Gimana sih tadi ya? Ada seolah-olah kan tidak terbayang kalau kita tidak dibantu oleh Allah. Apa memikirkan semua permasalahan itu dengan merasa jadi Superman, jadi merasa sendiri, padahal kan juga tidak ini tadi. Coba ada jadi, pengalaman tertentu kalau tidak dibantu oleh fa inna syaitana ma'al wahid. Setan itu bersama orang-orang yang egois. Nah, hati-hati, egois itu berawal dari kesombongan. Dan salah satu sombong itu adalah ilmu. Tenanglah orang bisa, itu hati-hati itu. Kalau sudah merasa paling benar, maka cari kebenaran. Tapi jangan merasa paling benar. Cari ilmu, tapi jangan merasa paling pintar. Karena apapun alasannya, kita diciptakan Allah banyak kekurangan. Karena banyak kekurangan, sedangkan masalah di negeri ini kan, wah, kompleks luar biasa. Luar biasa. Butuh energi ilahi. Butuh energi ilahi. Minimal lah, apa doa lah minimalnya, apa doa, apa sholat istiharoh, itu penting itu. Karena butuh energi ilahi. Saya pernah di Mina ya, beliau seorang profesor, sambil bawa tas ya, waktu itu kalau harus jalan karena memang kroid luar biasa. Ternyata bajunya ketinggalan, hanya pakai baju saya. Aduh, Masya Allah, Pak Ustadz, terima kasih. Cerita, ini haji saya yang keempat katanya. Jadi, satu, kedua, ketiga itu petugas haji. Yang keempat saya berangkat lagi, alasannya apa coba. Jadi beliau itu seorang profesor, ada atlet nasional yang putus uratnya. Dalam ya satu-satunya tenaga ahli ya beliau. Belum apa-apa, gampang lah. Ya. Gampang. Karena ngerasa ya inilah ya. Ahli di situ. Ahli ya. Itu Pak Agung kan, disamu enggak nyamuk sampai keringat bercucuran. Terus yang terbayang itu satu nominal uang. Kalau bisa ngoperasi ini pasti totalnya Pak uangnya banyak. Iya. Udah terbayang aja. Terbayang tadi. Itu ya. Bisnisnya itu. Iya. Yang kedua ini keilmuan saya, bidang saya. Masya Allah. Jadi gimana nggak mau ini banget, udah still yakin pede aja tadi. Iya. Gak nyamuk, gagal terus. Terus temannya dia nyebut setengah ustad. Ya. Teman saya itu setengah ustad katanya. Langsung tepak gini. Mungkin kamu lupa basmalah katanya. Saya kaget selaku orang Padang katanya. Langsung saya baca basmalah 3 kali. Kemudian baca tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, bismillah. Langsung nyambung. Terus terang Ustaz, saya dulu itu sempat sombong dengan ilmu saya. Jadi ternyata apapun alasannya, harusnya makin tinggi ilmu seorang, makin tahu kelemahan diri. Jadi makin sombong. Jadi saya berangkat haji tahun ini, saya mau tobat katanya, dengan peristiwa kejadian itu. Nah itulah contoh ya. Luar biasa. Bahwa basmalah saja bisa menyadarkan orang akan pentingnya energi dari Allah. Gitu Pak. Dan ini banyak yang cerita begitu. Baik, nanti kita akan cerita ya.
pemirsa di rumah ini luar biasa ya. Tadi juga kisah tadi juga bagian dari ya itu ya, kalau kita berujub ya dan kita tidak mau dibantu oleh Allah ya nanti kira-kira bakal tadi yang diceritakan. Kita akan lanjut lagi setelah melihat beberapa pesan berikut. Terima kasih, silakan. Profesor Tanjung dan istrinya cerita pas meninggalnya lagi baca Quran. Baik, pemirsa di rumah, luar biasa ini. Masih ada, saatnya kita akan coba mulai bacakan beberapa pertanyaan dari netizen kita ya. Kita akan mulai saja. Pak Ustadz ingin bertanya di 483 nih. Nah ini juga lumayan ini ya. Kan senyum itu adalah sodakoh katanya. Tetapi kenapa ada yang pakai cadar katanya? Kan jadi tidak terlihat katanya ya. Tersenyumnya ini kan kadang-kadang ya zaman sekarang itu hal-hal yang kayak ini juga Betul. bisa ini coba tergimana tadi? Ya, cadar itu bagian dari ajaran Islam, tapi tidak disepakati. Hanya mazhab tertentu. Imam Syafi'i ya. Selain Imam Syafi'i boleh dibuka. Makanya ketika tawaf itu kan dibuka semua. Nah, tapi itu niatul mukmin khairum min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Nah, karena aurat itu sesuatu yang menarik. Jadi wajah itu kalau dia senyum jadi menarik laki-laki, ujungnya himyah, mencegah. Tapi tidak disepakati, itu bagian dari ajaran Islam saja. Nah, untuk ini kalau merasa ya saya punya anak asuh ya cadar ya, tapi kalau di rumah enggak. Kenapa? Ya kan di rumah lu senyum sama yang kenal katanya gitu. Jadi di luar mah cenah lu salah paham disenyum malah untungnya jadi sedekah malah ngikutin katanya. Oh iya, saya bilang bagus. Ada juga yang sebelum nikah dicadar, setelah nikah tidak. Ya itulah lentur ajaran Islam. Oke. Begitu luar biasa ya pemirsa di rumah ini juga ya kalau tidak lentur hal yang kayak gini juga bisa jadi lumayan ini. Baik, di 155 ini saya pergi ke Tasik katanya. Nah, sebaiknya tuh qashar atau sholat biasa aja karena apakah itu rentang waktu yang memang sudah masuk buat qashar atau belum gitu. Nah, kalau kita lihat 21 Mei itu berapa kilo ya? 60-an ya mungkin ya. Nah, jadi gini. Kalau kita pergi ke Tasik, kata Nabi gini, sholatus safar rakaatain. Sholat safar itu 2 rakaat ilal maghrib wasubuh, kecuali maghrib dan subuh. Nah, 1. Berarti berlaku safar. Boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. 2 rakaat disingkat. Yang kedua ada jamak tamam. Jamak tamam jamak yang sempurna. Jadi maghrib 3, isya 4. Disatukan dalam satu waktu. Itu bisa takdim, bisa takhir. Yang ketiga, sholat biasa. Ya, ke Tasik nih. Duhur di mana Cialo umpamanya ya, di Al-Mahdiin duhur. Biasa 4. Sampai Tasik asar 4 lagi boleh. Itu menunjukkan bahwa dalam kondisi apapun sholat tidak boleh ditinggalkan. Tapi di lapangan biasanya selalu berbeda, ada yang qashar, ada yang sempurna kan. Katanya tergantung kita ke Tasiknya kemana. Kalau ke Tasik kita ke anak, itu bukan namu kita, ke rumah sendiri. Apalagi rumahnya dibikin oleh ayahnya kan. Nah, niatkan aja mukim. Seperti itu orang di Mekah, sampai sekarang masih paling banyak mayoritas di kita adalah sempurna sholatnya. Duhur 4, asar 4. Nah, karena kita niat mukim. Ke haram itu bukan ke rumah orang lain, ke masjid kita. Nah, tapi ada yang sampai sekarang, selama di Mekah Madinah qashar ada. Nah, maka tugas kita adalah takhir, bebas memilih. Jadi ke Tasik umpamanya boleh qashar, boleh tamam, boleh sholat seperti biasa. Tergantung paham masing-masing. Tugas kita adalah menghormati. Rasul ilmi al-mudarah. Puncak ilmu itu toleransi. Makanya dalam satu rombongan ada yang sholat biasa udah nyaman, namanya balanya bisa sholat di qashar gitu kan. Betul. Ambilnya sholat biasa. Tugas kita adalah saling memahami, saling menghargai. Gitu, Pak. Ya. Saya pikir jelas banget ya, ini penjelasannya begitu jelas, begitu gamblang, dan masing-masing silahkan bisa mengambil intisarinya ya. Luar biasa ini. Baik, lanjut lagi di 399 tadi. Ini nih, saya ini nggak mau nyusahin anak katanya. Akhirnya saya milih buat ngontrak katanya Tapi anak juga hariwang katanya atau tidak setuju. Nah, gimana tadi ini buat mengkomunikasikan hal-hal yang kayak gini, mungkin orang tuanya juga tidak nyaman atau anaknya juga
tapi juga khawatir, tapi juga pinginnya. Coba gimana? Iya. Hal yang kayak gini tuh harus. Dalam Islam itu ada surat wal asri ya. Al asriyah, memanage waktu dengan baik. Bukan anak yang baik yang melupakan orang tua. Bukan orang tua yang baik yang melupakan anak. Umpamanya gini, ngontrak nih, bukan berarti ngontrak lepas dari anak. Bukan berarti dengan ngontrak, anak juga tidak ngontrol ke ayah ibunya. Atur aja waktunya. Sehingga gimana caranya dengan ngontrak, anak tidak merasa kehilangan. Dengan ngontrak juga ibu tidak merasa kehilangan anak. Itu dimanage waktu dengan baik. Karena menyayangi orang tua tidak identik harus bersama-sama. Apalagi kita punya istri, punya suami. Mungkin untuk kita, apa orang sudah bilang, teragamnya. Untuk yang sebelah bisa ragam. Makanya al-Islamul Wikor. Islam itu sopan. Islam itu hormat. Islam itu santun. Karena khawatir, udah ngontrak. Tapi bukan berarti kalian tidak boleh ke sini, silahkan. Jadi diatur komunikasi yang penting. Komunikasi yang penting. Ya, kalau memang komunikasi tidak kurang bagus ya bakal hal yang kayak gini juga bisa jadi lumayan, bisa jadi ini juga tadi. Jangankan ngontrak, ya rumah sendiri aja pasti masalah. Komunikasi yang penting. Baik, bisa di rumah. Lanjut lagi ya. Ini tadi di 247 nih. Saya ini ditinggalin suami katanya. Dan artinya suami udah meninggal dan suami itu meninggalkan utang katanya. Ini gimana ya? Apakah ya kalau nggak dibayar juga kasihan suami yang di sana, kalau tapi dibayar juga dengan kondisi yang sekarang yang lain-lain. Ini gimana katanya? Ya. Solusi-solusi yang paling ini. Ada istilah Sunda namanya sumerahnya. Udah pasrah aja, datang komunikasi yang penting. Jadi alus kubasa, goreng kubasa. Saya yakin kemanusiaan masih ada di kita. Udah meninggal, utangnya besar, kita datang gimana nih? Saya nggak punya penghasilan, aset suami juga ini gimana bagusnya. Pastilah dengan komunikasi yang baik itu ada orang yang kemanusiaan sangat tinggi. Ada kasus begini Pak ya. Ada seseorang yang bikin alamat. Nah, untuk apa? Kan sekarang zonasi ya sekolah. Iya, betul. Akhirnya terbongkar. Sudah 6 tahun. Oh, fiktif tadi ya. Fiktif. Bikin. Okay. Karena dalam satu alamat ada 17 anak, alamatnya sama. Allahu Akbar, ya Allah, Masya Allah. Sampai dia punya rumah, punya mobil gitu ya. Diungkaplah. Ya kalau udah susah begitu ke Ustadz larinya kan. Udah Bu, saya bilang pasrah aja lah. Karena kita juga niat baik, dia juga silahkan. Gimana bagusnya? Supaya ibu tidak rugi, dia juga tidak bicarakan, kan sekolah udah nutup waktu itu. Kebayang itu. Ya Allah. Akhirnya sudah 2 tahun ya. 2 tahun ketemu lagi, gimana Bu? Saya jual rumah Ustadz katanya. Jadi gimana? Sudah tertutupi semuanya, tapi sepakat 50-50. Karena setengah-setengah lah gitu ya. Okay. Akhirnya sekarang di mana rumah di Banjaran. Terus gimana Ibu? Sekarang saya berhenti, nggak mau lagi bisnis begitu katanya. Jadi dia bikin kontrakan. Cuma 17 anak dalam satu sekolah, alamatnya itu semua. Allahu Akbar, ya Allah. Yang kena itu orang kelurahan, Pak RT, kan bikin kartu keluarga baru. Kartu kakak. Itu yang dalam hadis Ra'sudunub al-Qadzab, puncak dosa itu adalah bohong. Apalagi ini kan musibah besar, yang boleh jadi kadang-kadang oknum ya, dengan keegoannya sendiri, kadang-kadang suami nggak mau dengar istri, sehingga punya utang, meninggal, istri tanggung jawab. Saya yakin dengan komunikasi yang baik, insya Allah ada keringanan. Bahkan meringankan utang orang lain, itu pahala yang sangat besar. Nah, kumpul keluarga, sampai waris pun nggak boleh dibagikan sebelum utangnya terbayarkan. Jadi bahagia penghuni kubur itu bila salah satunya dibayarkan utangnya. Makanya untuk para bapak ya, sebelum meminjam atau meminjamkan, istiharoh terlebih dahulu. Karena kita usia itu masih gaib. Dan orang yang jelek itu yang menyengsarakan keluarga dengan kematian. Hati-hati itu. Ya. Biasa aja wajar-wajar hidup ini. Jangan sampai utang sana, utang sini, meninggal karunya istri kan. Gitu. Tadi terlepas dari cara-cara mengambil misalkan pindah kakak yang lain-lain, terlepas memang tujuannya juga buat pendidikan, ingin nyekolahkan yang lain-lain, tetapi dengan cara hal yang itu terlepas juga memang sudah marak, sudah biasa katanya tadi ya. Sudah biasa, bayangin coba tadi ini kan kadang-kadang Masya Allah, Allahu Akbar, apa kita jadi akan ikut gini gimana, dianggapnya sudah biasa katanya. Biasa. Dan itu sangat biasa, umum, sangat benar-benar, bahkan terang benderang aja gitu. Udah benar-benar udah
sudah tidak lagi ada wilayah ini. Nah, ini sikap ada orang yang ingin istiqomah, tetap ingin di jalur yang pokoknya apapun yang terjadi mau gimana pun juga harus tetap istiqomah, harus tetap jujur katanya. Ini gimana tuh orang itu? Saya pernah ada kasus lain nih. Jadi ke satu sekolah negeri itu kalau jalan 10 menit, satu RW. Ya didaftarkanlah anaknya ke situ. Nggak diterima. Dengan alasan banyak titipan Bu katanya. Terus gimana Kang Haji? Kayak saya nanya bilang, udah yang namanya emas sekalipun dalam lumpur tidak akan hilang. Diulang ya. Yang namanya emas sekalipun dalam lumpur tidak akan hilang. Udah si Dede saya bilang sekolahkan aja swasta. Ya masuklah ke salah satu sekolah swasta. Karena anaknya pintar ya, dia tetap ya. Walaupun sekolah swasta harus pintar. Yang dapat bidik misi masuk di perguruan tinggi negeri. Teman-temannya yang lewat suap itu nggak masuk. Itu yang disebut dengan istiqomah dalam kebaikan itu. Jangan tergiur dengan wajah yang bagus sementara hidupnya di rumput yang kotor kan. Nah akhirnya dapat beasiswa, susah biaya, dasar anak baik ya. Tahajud nggak pernah putus, ada yang bantu juga. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi memang katanya kalau kezaliman sudah sistem, itu akan susah ditembus oleh kita. Tapi yakin, inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu pasti bersama orang-orang baik. Luar biasa, Masya Allah. Jadi ya apalagi ini tema kita istiqomah dan tema kita harus konsisten. Suka tidak suka, pilihannya memang harus ya terlepas memang pasti godaannya, pasti ininya yang lain-lain juga ini. Tapi ya harus terus minta bantuan Gusti Allah tadi ya, biar tetap ditubuhkan dan dikuatkan. Baik, lanjut lagi tadi ini 128. Imam itu kalau sujud suka lama katanya. Nah, sebaiknya bacaan apa yang bagi makmum itu biar juga tidak biar jelas katanya. Ya. Wasjud waqtarib, sujudlah kamu karena Allah dekat ketika kamu sedang sujud. Jadi salah satu dekatnya Allah kepada kita ketika kita sedang sujud. Dan kawan-kawan kalian sujud itu antik ya. Jadi berbisik ke bumi tapi tembus ke langit. Nah, itu luar biasa ya. Satu-satunya yang tidak dinis oleh setan itu adalah sujud. Ya, orang sujud itu. Sujud itu nggak bisa. Kan ciri orang yang baik itu sujud. Setan itu dilaknat karena nggak mau sujud kan. Karena nggak mau sujud gitu, Mas. Iya. Nah, terus gimana kalau imam sujudnya lama? Satu, ulang-ulang doa itu. Karena 3 kali itu bukan harga mati ya. Innallaha yuhibbul mulhina bidua. Allah mencintai hambanya yang mengulang-ulang dalam berdoa. Salah satu yang diulang-ulang itu adalah doa sujud ketika sujud pas imam belum naik. Umpamanya baca subhanallah a'la, boleh ulang-ulang terus sampai imam itu naik. Nah, karena kita tidak tahu dari doa keberapa doa kita diijabah. Yang kedua ada riwayat fa'aksiru doa, banyaklah kalian berdoa ketika sujud itu. Pokoknya ketika sujud imam belum naik udah ingat ingin rezeki silahkan. Ya rojak urjukna, ya rojak urjukna. Kalau saya sekarang ini 2 tahun terakhir pasti baca doa kesembuhan. A'udzu bi'izatillah wa qudrati min syarri ma ajidu wa hadir. Nah, imam naik baru ikut naik. Jadi boleh ditambah doa sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang kita hadapi. Yang kedua, ulang-ulang doa sujud itu. Begitu, Pak. Oke. Jadi memang bisa di rumah boleh diulang-ulang terus ya, karena ya itu tadi karena sujud itu setan itu tidak nggak mau sujud ya tadi. Sujud, ya. Masya Allah, luar biasa. Baik, lanjut lagi tadi satu lagi ini sebelum kita iklan di 372 tadi. Ini saya dikecewakan oleh mantan suami katanya ya. Jadi keindahan rumah tangga yang lain itu hanya bullshit katanya. Nah, di rumah tangga itu jadi semua berakhir katanya. Nah, sekarang itu gimana caranya? Karena anak-anak saya itu jadi trauma tidak mau nikah karena ngelihat ibunya. Nah, saya gimana caranya meyakinkan mereka bahwa ya kalau tidak nikah juga ya gimana katanya? Coba gimana? Hati-hati ya. Memang ada hadis yang mengatakan seorang laki-laki itu cerminan laki-laki yang lain. Tapi cermin itu kan tidak hanya jelek ya. Ada yang bagus. Banyak ibu-ibu jadi solihah karena pengaruh suami yang soleh. Tapi tidak sedikit ibu-ibu jadi tidak baik karena pengaruh suami yang tidak baik. Nah, kalau kita menyamaratakan itu tidak adil. Saya waktu mau nikah itu setahun terlambat ya. Kenapa? Ya, cerita. Kamu nggak adil katanya. Itu Allah itu menciptakan seseorang
lengkap. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ini kebetulan dia tidak baik. Tapi jangan lupa ada yang baik. Jadi ditanamkan sama anak bahwa tidak semua manusia itu seperti ayahmu gitu loh, kalau ayahmu. Banyak yang soleh solehah. Begitupun tidak semua seorang ibu itu nasibnya sama seperti mama dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah nikah itu ibadah yang lebih dari haji. Ibadah yang lebih dari umroh. Ada amal soleh yang nilainya nispuddin, separuh dari agama, yaitu nikah. Makanya Sayyidina Umar mengatakan, bila usiaku 7 hari lagi, saya akan menikah. Karena yang dikejar itu nilai ibadahnya. Nah, karena itu kalau dia ada calon tidak menikah, itu menyia-nyiakan pahala. Karena itu mencari jodoh untuk anak, untuk orang lain, bagian dari ibadah. Sekarang banyak biro jodoh yang luar biasa ya. Saya lihat semuanya syar'i ya. Walaupun kita harus hati-hati ya. Karena banyak, kalau ibadah, nikah itu ibadah, berarti mencarikan jodoh termasuk ibadah. Banyak sekali. Ada doa istikharah, silahkan. Jadi ibu tanamkan bahwa nikah itu ibadah yang lebih besar, separuh dari agama. Nispuddin. Kata Nabi, bukan umat kami yang tidak menikah. Makanya tidak boleh tabatul ya. Meniatkan tidak nikah. Kalau udah mencari tidak ada, udah. Jodohnya akhirat. Yang penting mencari. At-turku ila jauz kada di anfasil halqi. Jalan menuju jodoh sangat banyak sebanyak napas makhluknya. Saya punya kawan, tiba-tiba, rek nikah. Kunaon eta cing. Jadi tetangganya sakit, tidak ada yang tunggu di rumah sakit, dia tunggu. Rupanya antar yang menunggu itu komunikasi. Siapa teh? Ini nunggu teman katanya. Ini saya nunggu tetangga. Kalau orang mau nunggu tetangga itu orang baik. Kalau nunggu saudara sendiri wajar lah ya. Hanya nikah. Jadi bagi teteh, akang yang belum dapat jodoh, mulai sakit, enggak nunggu di rumah sakit jodoh itu begitu. Luar biasa sekali bisa di rumah ya, karena memang apa ya jodoh itu memang benar-benar ini tadi ya, benar-benar kita tidak tahu jodoh kita siapa, yang lain-lain, tetapi ya tadi ya, jangan diniatkan untuk tidak menikah. Itu luar biasa ya. Termasuk juga nanti ke teman saya ini juga jangan diniatkan untuk tidak menikah. Baik, kita iklan dulu tadi ya. Pemirsa di rumah, sebelum kita lanjut lagi, ini masih banyak sekali pertanyaan. Kita akan melihat dulu beberapa pesan berikut. Mangga, silakan. Baik, pemirsa di rumah, luar biasa ini. Sekarang kita lanjut lagi ya, karena sayang sekali ini waktunya masih banyak, kita manfaatkan betul. 127 ini berselisih dengan teman katanya karena utang, akhirnya berpisah. Ini gimana katanya? Apakah memutuskan silaturahmi atau tetap silaturahmi tetapi dengan ada perasaan dongkol katanya, karena ya kadang-kadang juga uang itu juga bisa jadi pemisah yang luar biasa. Coba gimana? Jadi silaturahmi itu rusak satu karena utang memang. Karena luar biasa itu tadi. Orang yang baik itu yang memberi manfaat. Orang yang tidak baik yang memanfaatkan. Kebetulanlah bager itu tuh memanfaatkan itu. Jadi dibayar ke naon nggak bisa. Yang punya utang tuh harus dibayar. Yang kedua, untuk sahabat cocok. Tapi untuk utang piutang nggak cocok, betul itu. Makanya sebelum memberi pinjaman, udah kasih aja. Pinjamlah mereka orang mah gitu. Daripada kita tahu ngukur kan, oh ini nggak bisa bayar. Itu ngukur. Nah, yang kedua kita harus terus terang. Saya terus terang nih pinjem, tapi kalau nggak bisa bayar gimana? Ya dengan teman kan bisa ngobrol, bisa ngobrol. Nanti teman juga gini, umpamanya ternyata bisnisnya gagal, langsung udahlah dianggap lunas saja setengahnya. Jadi siapa yang membebaskan utang setengahnya itu sama dengan umroh, besar Pak itu. Kalau membebaskan semuanya sama dengan haji, membebaskan setengah dari setengahnya itu sama dengan tawaf, pahalanya besar. Makanya sampai dalam Quran itu, zakat itu boleh untuk orang yang punya utang. Gorim namanya. Kita ngobrol dengan Bazis ya, yang badan zakat dibantu. Itu bagian dari amal soleh. Nah karena itu, jangan sampai layu dagul mu'min min juhri marotain. Tidak pantas seorang mukmin jatuh ke lubang 2 kali. Sudah punya utang, putus hubungan. Itu kasihan kan. Jadi hilang 2 kali. Makanya tugas kita adalah terus berjuang. Dia nggak bisa bayar, kita perjuang, kasih modal lagi. Kasih modal lagi. Karena siapa yang berjuang, pasti akan diberi peluang. Luar biasa. Jadi peluang dari Allah itu siapa yang berjuang? Bukan cek kosong ya.
Karena Allah itu akan menyaksikan, memahami perjuangan kita. Makanya kenapa orang sakit sana sini terus ke dokter ini dokter? Kenapa? Supaya Allah tahu kita berjuang. Karena kita tidak tahu dari pengobatan yang keberapa kita bisa sembuh itu, bro. Cicing we terus itu maut karena maut konyol ya. Kalau berjuang itu jihad itu. Nah, siapa yang berjuang pasti diberi peluang oleh Allah. Siapa yang diam aku Gusti Allah salah. Pasif itu. Makanya harus ikut berjuang. Dia ngeluh, oh iya mungkin modalnya, mungkin tempatnya, mungkin juga orangnya kurang ahli. Karena setiap kegagalan pasti nafsika, dominan kesalahan kita. Siapa yang berhasil itu dominan rahmat Allah. Makanya ketika berhasil syukur, gagal evaluasi. Oh jangan-jangan ini salah kita. Jadi begitu ya. Jadi sebelum berputus kita kasih solusi yang terbaik buat dia. Begitu. Luar biasa ya. Kalau dominan itu kalau misalkan salah itu pasti kalau ini jadi salah kita. Tapi kalau memang benar itu pasti jadi karena Gusti Allah tadi. Karena ya itu tadi banyak orang yang selalu beranggapan bahwa apalagi ke teman, ke saudara, udahlah utang dianggap ini. Padahal itu hal yang kayak gitu juga bisa ini tadi ya memang komunikasinya memang harus ini tadi ya. Dan juga saya tadi ketika bisa gitu, betapa Islam itu memang harus kaya raya tadi ya. Karena banyak banget yang harus kita bantu sebenarnya. Banyak banget yang harus kita bereskan, banyak banget yang harus kita luar biasa Mas. Baik, kita lanjut lagi Tan. Ini di 641 nih. Haji dulu atau bikin rumah dulu, karena ya kata dia tuh haji juga saya juga ini nunggunya udah lama, tapi juga rumah juga ya kalau nggak ini mau kapan lagi katanya gimana? Iya, semua butuh ya. Saya 92 itu baru nikah ya 92. Seminggu setelah nikah ditawari haji. Saya merenung itu ya. Saya minta uangnya kan, enggak ini jatah untuk haji katanya. Kapan lagi kamu katanya. Kalau ingin uang ya berdoa di sana katanya. Kalau ingin rumah berdoa di sana. Ingin mobil, aduh saya bilang udah berangkat haji. Jadi di Arafah, di tempat-tempat mustajab, saya tawaf setelah itu. Tawaf itu manhajun insan ya. Proposal hidup manusia. Ya Allah saya belum punya rumah, dengan tawaf ini minta rumah. Rabbi anzilni mujalan barokan. Di Arafah itu kan lama ya. Dari mulai zuhur sampai menjelang maghrib kan lama itu. Udah minta, semua minta. Dan ternyata betul. Kalau berangkat haji di ongkosan oleh orang lain, pilih haji. Nanti doa di sana kalau ingin rumah. Doanya Rabbi anzilni mujalan barokan wa anta khairul munzilin. Tapi kalau uang pribadi ini, rumah dahulukan. Karena ternyata haji itu rasul ibadah, puncaknya ibadah. Rukun Islam yang terakhir. Nah, haji bisa terhalang oleh rumah. Haji bisa terhalang oleh menikahkan. Haji bisa terhalang oleh sekolah. Haji bisa terhalang oleh kebutuhan pokok. Ada yang sakit pergi haji, budak sakit nggak bisa, berangkatlah haji. Jadi haji itu di luar kebutuhan pokok kita. Tapi kalau ada hadiah hanya bisa untuk haji, nggak bisa diambil uangnya, berangkat haji. Gitu Pak. Biasa ini. Pemetaan ini karena ya itu tadi jangan sampai kita ibadah juga jadi melupakan yang lainnya. Yang lain. Penting banget ini pemirsa di rumah. Baik, kita mulai lagi. Kita ini karena masih ada lagi nih. Ini gimana tadi keutamaan zikir hauqalah, karena saya terus-terusan katanya saja mendawamkan itu. Apakah itu salah satu bagian dari mendekatkan kepada ya. Allah? Ada beberapa zikir yang sangat dianjurkan ya. Salah satunya hauqalah. Ada hadis Muslim. Rutinlah baca hauqalah, la haula wala quwata illa billahil azim. Sahabat-sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi, fa innaha tadfa'u tis'atan wa tisina. Karena lafaz ini akan membebaskan 99 kesulitan. Itu tuh, la haula wala quwata illa billahil azim. Saya pernah ada seseorang yang cerita anaknya kebawa ombak di Pangandaran. Dia lihat laut baca hauqalah. Berapa kali tidak terhitung, Ustaz. Cuma saya pasrah. Bila anak saya wafat dengan cara ini, catat anak saya mati syahid. Tapi kalau anak saya masih hidup, selamatkan dengan tanpa cacat. Begitu buka mata dari tengah laut ada tangan ini. Makin dekat, dia bahasa Sunda. Iya budak saha katanya. Rupanya diselamatkan oleh seorang nelayan. Anak diselamatkan, sudah dimandiin, sudah sadar, ditanya, apa yang
kamu ingat ketika di kesalahan ombak, AA cuma ingat istighfar, pasrah itu AA lupa. Tapi di benak AA ada yang baju putih katanya, nunjuk ke arah timur. Langsung ternyata dia selamatkan ke perahu. Kesimpulannya, hauqalah ini ternyata laut pun bisa ditaklukkan. Nah, karena itu jangan lupa, bila ada kesulitan, bacalah hauqalah. Fa innaha tadfa'u tis'atan wa tisina. Allah akan berikan 99 solusi dari kesulitan. Menangkas 99 kesulitan. Hauqalah, bagus ya. Baik, pemirsa di rumah ini masih ada satu lagi nih terakhir ya. Tad, ini gimana Tad, satu lagi nih terakhir nih tentang mau menanyakan tentang ini Tad, gimana kondisi nanti di akhir jabatan presiden kita katanya Tad ya. Ini apa yang terjadi dengan kondisi dengan makin ininya Tad, makin gamblangnya kekuasaan yang lain-lain saling iniin bangsa ini nanti setelah beres pergantian ini akan seperti apa katanya Tad? Iya. Melihat peta, melihat ininya Tad. Wallahualam bisawab ya. Cuma yang jelas pemimpin yang baru lebih kita sebulan akan nonton sendirilah. Karena manusia itu tergantung perbuatannya. Dan pasti akan indah pada waktunya bila berbuat baik. Tapi kalau orang itu tidak berbuat baik, banyak curang, akan sengsara di penghujung hidup. luar biasa. Ya ini antara husnul khotimah dan su'ul khotimah. Tapi Islam mengajarkan inna rahmatallah qaribun minal muslimin. Rahmat Allah tetap kepada orang yang berbuat baik. Karena itu kalau banyak kebaikannya pasti indah pada waktunya. Dia punya catatan tersendiri, tidak akan dilupakan. Karena Al-Quran begini, wa amma mayang paunas payang pusubirat. Orang baik itu akan dikenang sekalipun sudah tidak punya posisi, sekalipun sudah di perut bumi. Tapi orang jelek pun akan dikenang karena kejelekannya, walaupun sudah tidak punya posisi, walaupun di perut bumi. Saya waktu nengok Fir'aun ya, coba. Terus sepanjang masa orang dikenang, orang itu, kejelekannya. Luar biasa, mungkin juga kita anak turun kita juga pasti akan terus ya. Allahu Akbar. Baik pemirsa di rumah, sayang sekali waktu kita memang sudah habis. Mudah-mudahan Rabu depan kita kalau dikasih umur, kita masih dikasih kesehatan, masih dikasih kesempatan, kita akan ketemu kembali dengan tema-tema yang lebih menarik. Terima kasih kesimpulan sama doa. Pemirsa Warung TV, mari istiqomah. Ihfazillah tajib amamaka. Pelihara hubungan dengan Allah, pasti Allah bersama kita. Ya Rasulullah, apa amal yang terbaik? Yang tidak usah saya tambahkan dengan amal yang lain. Kata Nabi, adwamuha wa inqala, sedikit tapi istiqomah. Kebaikan itu akan jadi solusi dalam hidup bila istiqomah dilakukan. Semoga kita termasuk orang yang istiqomah dalam berbuat baik, sehingga Allah tetap bersama kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhanallah bika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Rabu depan ketemu lagi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa di rumah ya, sampai di sini dulu. Kita akan lanjut lagi dan mudah-mudahan semuanya bisa ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.